Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di sidang seminar proposal pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan terhadap junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Ieva Apnita Apriyani MPD selaku dosen Bahasa Indonesia dan yang saya banggakan seluruh audiens yang hadir pada acara sidang seminar proposal hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Tilawati dari jurusan Kesehatan Gigi Program Studi Terapis Gigi dan Mulut angkatan tahun 2021. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawatan Ortodontik dengan Penyakit Gingivitis pada Pasien di Klinik Pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Baik, di sini yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil membaca dan survei-survei yang dilakukan pemerintah dan beberapa referensi dari peneliti terdahulu. Berdasarkan laporan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas nasional, prevalensi maloklusi di Indonesia adalah sekitar 80% dari jumlah penduduk. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kebutuhan perawatan ortodontik. Perawatan ini diperlukan untuk memperbaiki oklusi gigi, hubungan antara hang, estetika wajah, dan kebersihan mulut. Namun, perawatan ortodontik juga dapat menyebabkan penyakit gingivitis. Prevalensi gingivitis di Indonesia mencapai 96,58% dengan karakteristik gingiva bengkak ditemukan sebanyak 14,0% dan gingiva berdarah ditemukan sebanyak 13,9%. Keterkaitan antara perawatan ortodontik dengan penyakit gingivitis sangat penting dalam menegakkan diagnosis dan rencana perawatan. Penelitian ini akan dilakukan di Klinik Pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung karena bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat pengetahuan perawatan ortodontik dengan penyakit gingivitis pada pasien di Klinik Pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan umumnya. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang di atas tentang hubungan tingkat pengetahuan perawatan ortodontik dengan penyakit gingivitis pada pasien di Klinik Pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hubungan tingkat pengetahuan perawatan ortodontik dengan penyakit gingivitis pada pasien di Klinik Pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Lalu tujuan umumnya yaitu secara umum, tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan perawatan ortodontik dengan penyakit gingivitis pada pasien di Klinik Pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Lalu di sini ada kajian pustakanya, yaitu definisi dari kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Permasalahan kesehatan gigi di Indonesia masih cukup tinggi, di mana 57,6% penduduknya mengalami permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Berbagai upaya penanggulangan harus dilakukan, salah satunya adalah dengan mencoba menggali faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu ada definisi perawatan ortodontik. Menurut Salman 2023, ortodontik merupakan suatu seni dan bagian dari kedokteran gigi yang bertujuan untuk memperbaiki kelainan pada rahang atau gigi yang mempengaruhi kesehatan fisik, mulut, kecantikan, dan kesehatan mental seseorang. Lalu selanjutnya di sini ada definisi penyakit gingivitis. Gingivitis adalah peradangan pada gusi. Penyebab paling umum dari gingivitis adalah kebersihan mulut yang buruk. Kebersihan mulut yang buruk memungkinkan terbentuknya plak di antara gusi dan gigi. Selain itu, iritasi akibat plak memperdalam celah normal atau sulkus antara gigi dan gusi sehingga membentuk kantong gusi. Kantong-kantong ini mengandung bakteri yang dapat menyebabkan radang gusi dan pembusukan akar. Lalu, menurut Zulfa dan Mustaqimah tahun 2011, untuk mencegah gingivitis, pertumbuhan bakteri dan plak tidak boleh dibiarkan berkembang biak di permukaan gigi. Contoh pencegahan gingivitis yaitu menjaga kebersihan mulut, yaitu sikat gigi secara teratur sesudah sarapan dan sebelum tidur. Yang kedua, sesuaikan pola makan dan hindari makanan yang merusak gigi, yaitu makanan yang kaya akan gula. Lalu yang terakhir, periksakan gigi secara rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi.
Lalu di sini ada metode penelitian. Jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah pretest dan post-test. Populasi dan sampelnya yaitu populasi pada penelitian ini merupakan pasien di klinik pendidikan jurusan kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Jumlah populasi di klinik pendidikan jurusan kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Bandung adalah sebanyak 20 orang. Lalu sampel penelitian ini adalah kriteria usia remaja yaitu 15 tahun ke atas yang datang ke klinik pendidikan jurusan kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Lalu tempat dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2023 di Klinik Pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Lalu di sini ada kerangka konsep, yaitu apakah ada hubungan antara perawatan ortodontik dengan penyakit gingivitis. Lalu di sini ada hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan perawatan ortodontik dengan penyakit gingivitis pada pasien di klinik pendidikan jurusan kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Selanjutnya ada definisi operasional. Gingivitis ditandai dengan warna gusi berwarna merah, bawah mulut terdapat pembengkakan dan akan terjadi pendarahan kecil pada gusi yang mengalami peradangan. Alat ukurnya yaitu pemeriksaan langsung, cara ukurnya responden diperiksa oleh peneliti dan hasil ukurnya apabila baik kurang dari 1-2 mm kedalaman, apabila buruk lebih dari 3-6 mm kedalaman. Untuk instrumen penelitiannya yaitu kuesioner, Google Formulir, alat diagnostik, APD lengkap, dan grup WhatsApp. Lalu cara penelitiannya, yang pertama mengurus perizinan penelitian dan mencari data responden di klinik pendidikan jurusan kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang kedua melaksanakan penelitian dengan memberikan kuesioner pada grup WhatsApp dan pemeriksaan. Dan yang terakhir mengumpulkan data dari sampel. Pengolahan data dan analisis data. Data yang sudah didapat melalui pengisian kuesioner dan pemeriksaan secara langsung, kemudian diolah dengan menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat dengan metode chi-square. Lalu di sini ada variabel penelitiannya ada dua, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependent. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi pada penelitian ini adalah hubungan tingkat pengetahuan perawatan ortodontik dengan penyakit gingivitis. Lalu yang selanjutnya ada variabel terikat atau dependent, yaitu variabel yang dipengaruhi pada penelitian ini adalah kejadian gingivitis pada remaja di klinik pendidikan jurusan kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Lalu di sini ada referensi-referensi yang saya ambil untuk penelitian ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Yeva dan terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.